Bionic yang standar Ludasi itu dia nggak bisa guys ya, nggak connect, nggak muncul di sini. Nah ini kan ada tuh, oh kan gerak-gerak kan tuh. Ini versi yang Vanilla 2.8 guys. Oke. Lama guys. Nah ini cepet kan. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial. Tonton di video kali ini, di sini saya mau share guys ya. Ini mungkin update yang udah lalu sih, cuman saya pengen bahas karena kalau menurut saya ini yang terbaik ya, Winlator di Snapdragon 8 Gen 3 atau di Poco F6 guys. Nah, ini saya coba yang Vanilla 2.8 guys. Ini masih dari Bionic Ludasi ya, Vanilla 2.8. Tapi kalau kita coba cek di sini, dia itu masih Winlator versi 7.1 4X CMOD guys ya. Nah masih yang ini versinya. Tapi teman-teman nanti yang kalau mau coba nih, saya sertakan di deskripsi ya. Size total terinstall 3,54 GB. Nah di sini saya mau share untuk settingnya. Nah nanti teman-teman tuh ini kosong, nggak ada Vanilla atau apa, ini dinamain sama saya aja untuk penanda guys. Jadi teman-teman nanti langsung saja klik yang tanda plus ini. Nah kemudian teman-teman nanti tinggal sesuaikan, samakan ya settingan ininya, samakan dengan punya saya. Oke, yang ini. Nah ini kita masuk ke setting edit. Nah di sini gunakan atau kasih nama sama aja Vanilla 28. Size untuk screennya 960 x 544 ya, yang ini. Ini gunakan Proton 9.0 ARM 64 EC ya. Kalau misalkan teman-teman di sini ingin mainin game-game AAA yang pakai Direct 12 ke atas, biasanya itu harus pakai yang Proton 9 atau ARM 64 ya, nggak pakai 86X lagi. Nah, kemudian di graphic drivernya di sini kan gunain wrapper nih. Nah, kita tinggal ke Grigi aja yang ini. Kemudian teman-teman ini gunakan pulkannya 1.3. Nah, di sini teman-teman ya ini gunakan turnip 25.1 aja. Yang ini ya. Atau teman-teman nanti bisa ubah pakai turnip driver P26.00. Ini nanti saya sertakan juga drivernya di deskripsi. Bang, bagaimana cara install drivernya? Nanti saya buat video khususnya teman-teman. Gampang banget kok ya. Atau dibuat short nanti sama saya juga bisa ya. Oke. Nah ini kalau sudah seperti ini. Oke. Nah ini cancel. Kemudian kita lihat untuk di bagian DXPK-nya. Nah DXPK jangan lupa di sini ya, pakai yang 2.14.1. Nah ini untuk fitur levelnya pakai 12_2. Ini kita gunakan DXPK versinya 231 ya. Kalau ke bawahnya gini aja samain. Ke bawah ke sini teman-teman. Kemudian ke bagian sini natif samain juga di sini ya. Oke, bagian sini disamain untuk settingnya. Kemudian ke bagian empowerment kalau mau samakan aja. Kemudian di bagian sini advance. Nah, di bagian advance samain. Kita gunakan compatibility ya, nggak pakai performance. Nah, enable X input for games in one. Nah, ini guys yang permasalahannya kenapa saya nggak pakai yang Bionic Ludasi yang biasa atau yang standar. Itu karena di Poco F6 saya ini dia nggak support untuk gamepad guys. Nah, karena nggak support untuk gamepad, di sini saya pakai yang Vanilla 2.8 dan ternyata itu bisa. Oke, nah ini kalau sudah checklist aja. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa koneksikan dulu ya gamepadnya nih. Kita langsung mau coba tes nanti pakai gamepad. Nah ini langsung aja masuk dulu teman-teman untuk menguji atau mengetes si gamepadnya ini udah connect apa belum ke si Winlatornya. Kita masuk dulu ke dalam tampilan Winlatornya. Nah kemudian teman-teman di sini langsung ke bagian start ya, bagian start sini, control panel, kemudian ke game controller. Nah teman-teman dicek di bagian the input apakah dia ada atau enggak. Nah ini ada guys, generic hit gamepad 0. Nah ini udah bisa, ada tuh teman-teman ya, jalan kan. Nah ini gerak-gerak ya. Nah ini di Winlator Bionic yang standar Ludasi itu dia nggak bisa guys ya, nggak connect, nggak muncul di sini. Nah ini kan ada tuh, oh kan gerak-gerak kan, tuh dipijit-pijit ada nih. Nah kalau sudah seperti ini aman, itu berarti nanti kita bisa gunain buat main gamenya di dalam game, maksudnya dengan menggunakan stick atau gamepad. Nah ya, kayak itu penting teman-teman ya. Kemudian kalau sudah kita coba bahas ini, nah jangan lupa juga teman-teman ya, ini kita keluarin dulu aja guys. Oke, kalau nggak bisa keluarin kita pakai task manager aja. Nah ini kita keluarin aja nih, kita force close and process.
Oke, nah teman-teman langsung ke sini ke start. Nah jangan lupa juga teman-teman di sini WinGetch Co-installer dan juga WinMono-nya install. Teman-teman harus terkoneksi dengan internet. Sorry guys, ngeblur. Nah teman-teman di sini untuk WinGetch Co-installer ya dan juga Mono-nya ini harus diinstal ya. Nah ini harus diinstal biar nanti lebih stabil lagi di dalam gameplaynya. Ini harus terkoneksi dengan internetnya teman-teman, HP-nya ya. Harus ada koneksi internetnya karena dia download langsung dari servernya. Nah oke, seperti ini. Nah kalau sudah semuanya diinstal, teman-teman nanti tinggal langsung aja tes gamenya. Oke, jadi nanti kita langsung saja coba masuk ke dalam gameplay dari Resident Evil 3 Remake teman-teman ya. Langsung nanti kita coba apakah bisa dapat FPS lebih dari 30 FPS teman-teman ya, dengan menggunakan Winlator Bionic ya, ludasi yang Vanilla 2.8 ini. Oke, langsung aja yuk nanti kita lihat guys. Dan nanti saya langsung coba tanpa cooler dan juga menggunakan cooler. Karena kalau pakai cooler itu lebih stabil guys, lebih enak performanya, bisa stabil di atas 30 fps. Sedangkan kalau tanpa cooler itu dia bisa drop sampai 19-25 fps. Jadi terkadang seperti itu guys, karena panas itu hal yang wajar sih karena panas ya. Tapi kalau suhunya aman, adem itu bisa stabil guys ya untuk performanya. Oke, yuk langsung aja di sini kita coba lihat teman-teman di gameplay Resident Evil 3 Remake, langsung kita coba tes di sini. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam game Resident Evil 3 Remake ya teman-teman ya. Ini saya langsung kombinasikan dengan gamepad dengan stick ya. Ini versi yang Vanilla 2.8 guys ya. Untuk setting-settingnya sudah saya jelaskan tadi di awal video. Nah, di sini kita langsung mau coba tes aja gameplaynya. Dan di sini kedeteksi FPS-nya lumayan di 36, 35, pokoknya lebih dari 30 FPS lah guys ya. Oke, dan di sini Adreno TM735 ya. Nah, untuk GPU drivernya sudah saya jelaskan juga di awal video tadi. Dan ini RAM-nya 6,63 GB guys ya. Oke. Nah, ini totalnya dari 11 GB ya kedeteksinya di sini. Oke. Langsung aja kita coba jalan teman-teman dan lihat ini mulus guys tuh. 38 35 fps lah kayak gimana teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini lihat. Tuh ya. Oke, ini enak banget ini. Tuh, nembak juga oke ya. Oke, kita langsung aja ikuti ini si Carlos. Oke. Nah, untuk setting sendiri ya di game, nih saya coba perlihatkan untuk di gamenya teman-teman ya settingnya. Oke, kita ke option. Sebaiknya teman-teman menggunakan preset yang performance saja. Kita coba ke grafik sini, preset ya. Nah, ini preset nggak bisa kita setting karena ini harus di awal pas mau mulai. Nah, di sini grafik memori kedeteksinya memang gede dia, 8,2 GB teman-teman ya, 1,7 GB di sini kepakainya. Ini rekomendasi setting lah ya. Dan untuk resolusinya gunakan 960 kali 544 sesuaikan dengan Winlator di awal setting teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk setting di gamenya. Oke. Jadi RAM-nya nih si Poco F6 ini kedeteksi di 8,2 GB. Lumayan banget guys ya. Laptop gaming saya juga cuma 6 GB doang tuh untuk RAM-nya. Ini 8 GB ya. Mantap ini. Oke, langsung aja teman-teman ya kita lanjut untuk gameplaynya. Kita lihat. Oke. Ini masih mantap ya. Nah, saya coba tes juga ya sebelum saya coba tes yang Vanilla 28 ini, saya coba di yang Winlator Official versi 11 teman-teman ya. Itu nge-lag parah guys, sumpah. Nge-lag parah, bukan berarti si HP-nya ini nggak kuat guys. Tapi settingan dan juga beberapa driver GPU-nya yang kurang support di Winlator Official versi 11 itu. Nah, buktinya di sini di Vanilla 2.8 ini bisa lumayan guys. Lancar lihat ya. Minimal 30 fps lah ya, minimal 30 fps. Oke guys, maaf ya barusan kita skip. Nah, ini dia masih di sinematiknya masih lumayan banget di 29 35 fps. Langsung aja kita skip guys. Kita langsung ke misi utama atau ke misi pertamanya si Jill Valentine. Oke, terkadang dia memang turun ke 19 fps, 21 fps ya guys ya. Itu berkaitan dengan suhu si smartphone-nya. Tapi saya coba cek di sini suhunya kayaknya masih aman. Oh, udah 44 guys, dan sebaiknya seharusnya ya
main itu pakai cooler, pakai kipas biar suhunya tetap stabil. Nah, kalau saya sih biasanya pakai coolernya X37 ya. Nah, itu pakai holder juga oke, teman-teman. Nah, ya, ini saya coba pakai holdernya pakai Neiku ya. Nih, holdernya pakai model kayak gini, guys. Nah, ya. Holdernya pakai model kayak gini, kita pasang dulu coolernya. Ini biasanya kalau saya main Winlator tuh seperti ini ya. Setting mentokin, kemudian kita pasang ke holdernya. Pakai yang Neiku ya, holder Neiku ini saya, teman-teman. Langsung kita coba pasangkan aja sebentar. Oke, nah kalau sudah terpasang, ini mentokin, teman-teman, mentokin aja. Nah, oke. Kalau sudah mentok, ini kita buka aja. Kurang lebih seperti ini. Nah, buka seperti ini, dan ini kita ginikan aja, guys. Nah, sesuaikan aja ya, sesuaikan dengan keseimbangan dari smartphone-nya. Nah, kalau seperti ini ya seperti ini. Oke, kita coba agak tinggiin dikit seperti ini ya, cukup ya. Kemudian kita koneksikan. Ini memang agak berat, guys, karena ada kombinasi juga dengan ya, dengan cooler. Nah, ini udah mantap nih, udah cukup ya. Oke, cukup kokoh. Langsung aja kita pasangkan si koneksi ininya, guys, kelistrikannya ya untuk si coolernya. So, kita pasangkan. Nah, ini gunakan paling tinggi. Nah, kalau udah kita langsung aja main, guys. Di sini suhunya pasti nanti bakalan lebih rendah ya, pasti itu mah. Ini masih di 44, teman-teman. Lihat ya, ini masih 44. Oke. Di sini saya masih mau main, teman-teman. Kita lihat ya. Kita coba main lagi, kita lanjutkan. Ini sebenarnya sih udah ada senjata yang infinite nanti, teman-teman ya, di kotak di atas. Kita ambilnya yang itu aja lah, kita nggak harus pakai ini aja. Pakai rocket launcher juga nanti biar cepet nanti, guys. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini pasti kedengeran suara kipasnya, guys. Ntar ini kita kencengin lagi gamenya, maksimalin aja. Oke, biar lebih kelihatan gameplaynya. Coba kita deketin. Sebentar, guys, emang agak berat ini, agak berat. Soalnya nggak seimbang juga ya. Kalau saya sih biasanya segini nih, guys. Nah, kalau gini aman dia nggak bakalan jatuh. Nah, kalau gini karena kita kan sambil duduk ya, kita sambil duduk. Nah, kalau ini kan kita posisinya ngarah ke kamera ya, jadi agak berat ke bawah sih ini. Nah, kurang lebih seperti ini, guys. Tuh, ini agak berat juga nih, saya khawatirnya jatuh, ambruk. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Langsung aja kita coba main lagi ya. Oke, ini dia. Ini FPS masih di 39 sampai 40 FPS. Masih aman banget ya. Kita di sini coba nggak skip. Kita langsung ambil ke kotak sini, guys. Di sini ada senjata nih. Nah, ini dia, ini kita simpan saja ke store. Kita ke store juga. Kita ambil yang infinity. Nah, ya. Kemudian ini kita store juga. Ini buat apa? Karena kita udah punya yang infinite. Teman-teman, mana ya? Ya, ini. Oke, sama rocket launcher sekalian kita ambil. Itu apa, guys? Jangan ini ya. Mana tadi? Nah, infinity rocket launcher. Dah, teman-teman, ini udah senjatanya cukup. Oke, kita langsung aja keluar. Kita gaskan para jombai-jombai. Ini masih oke banget, guys. 28 39 fps ya, masih mantep. Kita skip aja, langsung kita tembak aja, guys. Oke, itu dia. Kayaknya belum tewas ini, bener kan? Udah, sekarang udah selesai. Oke. Kombinasikan pakai stick ini ya, recommended saya dari NYK Nemesis. Boleh versi yang mana, yang jelas koneksinya yang multi, teman-teman. Bisa Xbox, bisa game controller wireless yang kedeteksi di Bluetoothnya, sama bisa pakai ini, guys, pakai aplikasi pihak ketiga ya, pakai P3 biar nanti kita bisa mapping tombol-tombol atau kita bisa mainin game MOBA kayak Mobile Legend gitu, guys. Kita langsung aja pakai rocket launcher. Oke, selesai.
Mission complete. Area sini masih aman banget guys ya, kita udah nggak khawatir. Oke, ke area-area yang banyak rendernya itu lumayan, dia ngedrop ke 19-an 20 fps guys, tapi udah cukup lumayan lah. Oke, kita langsung skip aja. Oke, kita balik lagi nih tembak. Ini belum, oh iya ini sekarang guys ambruk, kita skip aja. Oke, lama guys. Nah ini cepet kan, kita ambil cepetnya aja ini. Nah kan seru guys kalau seperti ini ya, cepet jadinya. Oke, di sana ada save juga. Di sini misinya kita cuma ambil itu ya, selang buat mademin api. Itu posisinya ada di sana. Kita main cepet aja. Nah, ini kayak apa ya namanya tuh? Kalau saya main Resident Evil 4 remake tuh, guys. Ya. Wow. Kena kita ini. Oke. Nah, ini nih selangnya. Nah, ada. Ini aja, udah balik lagi aja ke sana. Nanti teka-tekinya tuh di sini. Ya, nyalain station biar keretanya bisa jalan. Oke, ini kita tinggal balik lagi aja ke sana. Enak sih lewat sini, guys, biar langsung. Tapi tadi kita lupa nggak turunin tangganya. Jadi kita langsung ke sini aja. Nah, ini belum ada nemesis kok, teman-teman, aman. Nanti pas balik lagi ke kereta itu baru ada nemesis. Oke teman-teman ya, di sini kita sampai ke itu aja deh, ke mademin api. Kok kesini salah guys, sorry, salah, kesana harusnya, kesana. Ini masih oke lah, masih nyaman buat main guys ya, untuk si ininya. Nah ini, nah pakai ini guys. Oke ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini untuk gameplay, aman banget di Poco F7 ya, untuk Winlator Vanilla 2.8 ya, masih Bionic sih ini, tipenya masih Bionic tapi masih oke lah, 30-40 fps. Selesaiin aja tuh biar nggak pada berisik. Udah teman-teman ya, kurang lebih seperti ini performanya. Wih, nggak meledak ya. Oke, itu aja, semoga bisa menjadi informasi dan referensi buat teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap guys, mainin game PC nggak harus di PC ataupun laptop, di HP sekarang sudah bisa. Wih, mau jatuh, mantap.